Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua, bertemu lagi dengan kami. Kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi mengenai tugas mata kuliah pendidikan profesi guru pada materi pembelajaran terdiferensiasi. Sesuai topik 2, ruang kolaborasi, pembelajaran berdiferensiasi proses. Sebelum menuju pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Aminatas Zuhriyah, yang kedua, Lia Rizkina, yang ketiga, Nurul Fitriani, dan yang terakhir, Triwidianti. Memahami diferensiasi proses. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana peserta didik akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang pertama, guru memahami cara belajar, baik secara mandiri maupun berkelompok peserta didik. Yang kedua, identifikasi kebutuhan peserta didik selama proses belajar. Yang ketiga, guru mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan, minat, dan kesiapan. Yang keempat, guru menvariasikan proses pembelajaran bergantung gaya belajar peserta didik. Yang kelima, guru memastikan setiap peserta didik mendapat kesempatan yang sama. Aspek proses dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, aspek pengelompokan siswa disesuaikan dengan kesiapan, kemampuan, dan minat. Adanya pengelompokan ini, guru perlu mempertimbangkan cara yang digunakan agar peserta didik mengerti dan memaknai informasi yang dipelajari. Apapun selanjutnya terdapat, aspek proses bertujuan memenuhi kebutuhan peserta didik dalam belajar, membangun pemahaman, membangun minat, dan memfasilitasi kegiatan peserta didik. Lalu, aspek proses mengembangkan kegiatan bervariasi dengan memodifikasi kegiatan aktivitas pembelajaran dengan metode pembelajaran yang menarik, seperti diskusi kelompok, proyek, pengamatan, pembelajaran berbasis masalah, dan presentasi. Dan yang terakhir, aspek proses berorientasi pada peserta didik, student center, dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Strategi penerapan diferensiasi proses. Yang pertama, menggunakan kegiatan berjenjang. Guru sebagai fasilitator, setiap peserta didik didukung untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan yang sama terhadap materi yang diajarkan. Guru memberikan soal yang lebih kompleks kepada siswa yang lebih mahir, dan soal yang lebih sederhana kepada siswa yang masih membutuhkan bantuan. Yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu. Guru mendukung peserta didik untuk mengeksplorasikan beragam materi yang dipelajari supaya menarik minat peserta didik. Yang ketiga, membuat agenda individu. Membuat tugas dalam kelompok atau individu untuk dikerjakan peserta didik dengan memberikan durasi waktu untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat, variasi lama waktu pengerjaan tugas. Memberikan dukungan kepada peserta didik supaya memanfaatkan waktu untuk memahami materi dan mengerjakan tugas yang sudah diberikan dengan baik. Strategi penerapan diferensiasi proses yang kelima adalah mengakomodasi gaya belajar. Mengakomodasi gaya belajar, yaitu menyediakan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan gaya belajar, seperti visual, pendengaran, dan kinestetik, agar dapat membantu peserta didik untuk memahami konten bahan yang diajarkan. Yang keenam adalah mengelompokkan peserta didik. Kegiatan ini membantu peserta didik menyesuaikan dirinya saat proses belajar, baik-baik pengelompokan siswa berdasarkan kesiapan belajar, minat, ataupun kemampuan peserta didik. Berikut penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses pada pembelajaran Bahasa Indonesia SMA kelas 11. Materi teks cerpen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau Ibu bilang semangat pagi, nanti kalian jawab pagi luar biasa. Siap? Siap. Nah, semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Nah, pasti kalian sudah mempelajari materi yang akan kita bahas kali ini ya. Siapa yang sudah membaca? Oke. Nah, berarti kalau belum baca, nah kali ini kita akan mempelajari tentang apa ya? Berarti cerpen ya. Materi kemarin itu kita sudah membahas tentang teks prosedur. Lalu sekarang kita memasuki materi cerpen. Oke. Kalian sudah pernah mengenal cerpen?
SD ya. Sekarang apa yang sudah kalian baca? Atau cerita sudah? Dongeng kita ada juga Timunas. Oke. Oke, berarti kalian sudah mengetahui ya adanya cerpen. Ya, itu merupakan jenis dari cerpen atau cerita narasi ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu tentang mempelajari nilai-nilai dalam cerpen. Oke. Nah, di sini kalian yang suka ada yang suka membaca? Saya Bu. Oke, baca. Berarti kamu suka perpustakaan ya? Iya. Baca. Oke, terus di sini ada yang suka menjelajah atau jalan-jalan ya? Saya Bu. Oke, kamu pernah jalan-jalan ke mana? Ke Dieng. Dieng, oh ya. Terus ada yang suka bermain sosmed ya? Oke, ada ya. Berarti ini kalian mempunyai hobi yang berbeda-beda ya? Iya Bu. Ya, berarti kali ini gua akan menjelaskan tentang pengertian cerpen. Nah, coba nanti kalian bisa mencermati. Nah, di sini cerpen itu merupakan cerita yang ada nilai dalam. Nah, cerpen itu merupakan cerita yang terdiri dari 10 sampai 10.000 kata ya. Nah, di sini kalian akan mempelajari tentang nilai-nilai dalam cerpen, ada nilai sosial, nilai moral, nilai budaya. Nah, nanti kalian bisa mempelajarinya. Nah, kali ini Ibu ingin memetakan kalian berdasarkan hobi kalian. Jadi yang menyukai membaca, oke, nanti kamu akan saya suruh membaca buku bacaan ya. Ya. Bawa buku paketnya kan? Oh, ya. Nanti kamu bisa membaca-baca buku dan mempelajarinya tentang cerpen lebih lanjut. Ya. Terus tadi yang suka bermain sosmed, oke. Nah, kamu nanti bisa melihat-lihat materi-materi cerpen yang ada di sosmed, nanti bisa di internet, nanti bisa di sosial media. Nanti ada beberapa platform belajar lain yang bisa kamu pelajari. Nah, terus ada lagi yang suka menjelajah dari mana? Oke. Nah, kamu nanti bisa belajar di luar ya. Nanti kamu saya beri waktu 15 menit untuk membaca sebuah cerpen di papan mading yang sudah saya tempel. Itu ada banyak berbagai macam cerpen yang sudah ditempel. Nah, kamu bisa mengamatinya. Ini cerpen tentang apa gitu ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kalian berarti ayo ada yang membuka buku ya, terus ada yang main sosmed, terus kamu berarti pergi keluar. Oke. Nah, kamu sudah mulai dari materi sampai mana? Sampai di sini sampai nilai-nilai. Oke, nilai-nilai apa sih? Nilai sosial, nilai budaya. Oke. Orang. Oke, berarti kamu sudah mengetahui banyak materi ini ya. Jadi kamu bisa mempelajari lagi yang di materi selanjutnya. Kamu sudah mengetahui yang materi sudah dibahas sebelumnya. Jadi kamu bisa menambah beberapa materi untuk penguatan literasi yang baik.
kebiasaan orang kampung tersebut dalam menjalankan menjalankan ibadah. Oke. Nah, berarti kamu sudah mengetahui tentang nilai agama ya? Iya. Berarti penjelasan ibu sudah sesuai dengan apa yang ibu inginkan. Iya. Oke, kamu tadi sudah membaca tentang apa? ini Bu tentang tradisi yang ada di Jawa Tengah. Ya, berarti kamu sudah membaca dari awal sampai akhir ya. Nah, jadi ada berapa banyak nilai yang terkandung dalam cerita tersebut? Ini yang saya temukan salah satunya itu ada nilai budaya di dalamnya. Coba ditunjukkan sebelah mananya. Yang ini Bu menunjukkan bahwa nilai budaya di sini yang di sini sangat kental di desa Wadas Simpang ini. Oke, berarti kamu sudah mempelajari, memahami tentang nilai budaya ya, nilai-nilai dalam cerpen. Oke. Demikian hasil diskusi kami, semoga memberikan manfaat dan ilmu untuk kita semua. Sekian, kami pamit undur, terima kasih.